Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 29 Oktober, Pekan Biasa ke-30. Semoga di akhir pekan ini kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 14, ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus diundang makan di rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi, ia memperhatikan para tamu yang diundang berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Kemudian ia menyampaikan suatu perumpamaan dan mengajarkan, kalau engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kerendahan hati yang sempurna. Ia rendah hati lebih daripada manusia manapun. Sebagai Kristus, Putra Allah, ia memilih tempat terakhir. Ia tidak hanya mengenakan kerapuan manusia, tetapi juga menempatkan diri sebagai hamba dengan membasuh kaki para murid, bahkan menerima penghinaan manusia dengan wafat di kayu salib. Saudari-saudaraku yang terkasih, siapakah orang yang rendah hati? Sayangnya banyak orang mencoba untuk terlihat rendah hati, tetapi tidak sungguh-sungguh rendah hati. Banyak pula yang mengira bahwa menjadi rendah hati berarti menempatkan diri di bawah. Namun kerendahan hati yang sesungguhnya nyata dalam Kristus. Orang yang rendah hati mengenal dirinya. Tidak hanya itu, ia mengenal karunia dan rahmat yang ia terima dari Tuhan, dan ia siap dipakai olehnya. Kerendahan hati dimanifestasikan pula dalam kasih yang membuahkan pelayanan dan persaudaraan, sebagaimana Yesus melayani dan menjadi hamba sampai di kayu salib. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Gemakan ya Tuhan, laku panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala,
supaya umat-Mu melaksanakan sabda-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.